Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah channel YouTube Aswad Firmansyah, semoga senantiasa sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya, dan juga diberikan keberkahan, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Kisah dikisahkan di dalam kitab Mishkatul Anwar yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bernama Samnun. Samnun ini seringkali dipanggil oleh orang-orang sekitarnya dengan sebutan Samnun Al-Majnun, yang artinya Samnun yang gila. Dipanggil dengan demikian lantaran Samnun tidak seperti orang-orang biasanya. Di saat orang-orang mendengar dan menyebut nama Allah, orang-orang biasa saja, tapi tidak bagi Samnun. Samnun di saat mendengar dan menyebut nama Allah, seakan-akan Samnun mabuk kepayang karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cintanya Samnun kepada Allah, Samnun hidup dengan keadaan membujang dalam waktu yang amat lama. Saking cintanya Samnun kepada Allah, Samnun tidak ingin menikah dengan wanita manapun. Sampai pada satu hari, Samnun ini mendengar ada hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum," yang artinya seburuk-buruk kalian adalah yang tidak menikah, dan sehina-hina ia mayat kalian adalah yang tidak menikah. Mendengar hadis ini, Samnun akhirnya berkeinginan untuk menikah. Samnun bertemu dengan seorang gadis, ia terpikat dengan gadis yang cantik jelita, gadis yang solihah. Di usianya yang sudah cukup tua, Samnun menikahi gadis tersebut, sehingga ia dikaruniai seorang anak perempuan yang juga cantik rupawan. Karena ini adalah anak pertama bagi Samnun, Samnun merasa sangat bahagia. Ia pun sangat amat mencintai anak perempuannya. Walhasil, cintanya Samnun terbagi menjadi dua. Cintanya kepada Allah dan cintanya kepada anak perempuannya. Seiring berjalannya waktu, bertambah usia anaknya, semakin Samnun bergantung kepada anak perempuannya. Sampai-sampai di saat usia anaknya 3 tahun, Samnun bermimpi di dalam tidurnya. Di dalam mimpinya seakan-akan alam ini sudah porak-poranda, langit bumi hancur, seakan-akan telah terjadi hari kiamat. Di dalam mimpinya Samnun melihat bahwa di alam akhirat semua orang berbaris-baris secara rapih di bawah panji-panji atau bendera-bendera para nabi Allah, di bawah bendera-bendera para rasul Allah, di bawah bendera-bendera para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di belakang barisan mereka ada satu panji atau bendera yang tinggi berkibar dan memancarkan cahaya yang amat terang benderang sampai menembus sampai ke seluruh penjuru langit. Di bendera tersebut bertuliskan rombongan para pecinta Allah yang tulus dan ikhlas. Masya Allah. Dan Samnun melihat dirinya ada di dalam rombongan para pecinta Allah tersebut. Tiba-tiba mendadak datang satu malaikat lalu menyeret Samnun untuk keluar dari rombongan para pecinta Allah tersebut. Samnun pun menolak karena dia merasa dirinya adalah termasuk daripada para pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samnun berkata kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, ini
muhibbun lillahi ta'ala. Sesungguhnya aku adalah termasuk pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza alamul muhibbina lillah. Dan ini panji bendera untuk rombongan para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Falima tukhrijuni, kenapa engkau mengeluarkan aku wahai malaikat? Malaikat itu kemudian pun berkata, ya Samnun, na'am, anta minal muhibbina lillahi ta'ala. Betul Samnun, betul. Engkau adalah termasuk rombongan para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat melanjutkan, falamma halat mahabbatuka liwaladika fi qalbika. Tatkala berubah rasa cintamu kepada anakmu di dalam hatimu, mahauna ismaka minal muhibbina lillahi ta'ala. Kami hapuskan namamu dari rombongan para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mendengar ini, Samnun pun menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya. Dan dia bermunajat di dalam tidurnya, ya Allah, ilahi, in kanal waladu mani'an li anka. Jikalau anak menjadi penghalang bagiku kepadamu, anak menjadi perusak cintaku kepadamu ya Allah, fadfa'hu anni, maka singkirkanlah dia, lenyapkanlah dia. Samnun rela kehilangan anaknya lantaran cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras, membuat Samnun terkejut, terbangun dari tidurnya. Segera Samnun mencari sumber asal teriakan tersebut. Samnun mencari dan ternyata anak perempuannya terjatuh dari tingkat yang tinggi dan menyebabkan anak perempuannya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, Samnun pun berkata, alhamdulillahilladzi adhabal mani anni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penghalang dariku. Masya Allah, subhanallah. Dari kisah Samnun ini ada sebuah ibrah, pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwasanya tidak ada kemewahan, tidak ada keindahan, tidak ada kebahagiaan dunia yang bisa ditukar dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua cinta kita kepada makhluk yang pada akhirnya akan bermuara pada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus betul-betul memahami cinta kepada Allah merupakan sebuah perkara yang harus kita miliki. Mencintai Allah merupakan kewajiban bagi kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini merupakan satu pertanda adanya keimanan di dalam diri kita. Dan juga hanya dengan rasa cinta kita akan senantiasa memperbanyak mengingat dan menyebut siapa yang kita cinta. Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, niscaya ia memperbanyak untuk menyebutnya, memperbanyak untuk mengingatnya. Maka di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan, man ahabballaha ta'ala, siapa orang yang cinta kepada Allah, aktsara dzikrahu, ia akan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fathamratuhu, maka buahnya, hasilnya daripada orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, an yadhkurahullahu ta'ala, Allah akan senantiasa mengingat orang tersebut birahmatihi wa gufranihi. Allah akan mengingatnya dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah kepada orang tersebut dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhilahul jannah,
bahkan Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga ma'ambiyaihi wa auliyaihi, bersama dengan para nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Orang yang seringkali memperbanyak mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yukrimahu bi ru'yati jamalih, Allah akan muliakan orang tersebut dengan dapat melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah kisah yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, sehingga kita dapat meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termotivasi untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.